pagi hari ini kita mau terima sukacita surga. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Selagi apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, nama-Nya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
suka-suka-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darahnya yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan tu mau inginkan, apa yang Tuhan tu mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu masih harus memuji Tuhan. Amin. Amin. Bila roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau menari bagi Tuhan pagi hari ini. Yang ada di gedung pelangi juga akan kita menari bagi Tuhan. Bila ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari seperti tidak menari. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah
tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Engkaulah perisai kami, Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepadamu, Tuhan. Engkaulah perisai kami. Kami kuat bersamamu, Tuhan. Haleluya. Hanya Kaulah harapan kami. Kami percaya kepadamu. Kau sumber kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hosana bagi. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena
Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu katakan dengan iman. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini yang kami percaya ya Tuhan di hadapan-Mu, bahwa Engkau selalu menopang kami di tengah badai kehidupan yang terjadi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan kami percaya Engkau selalu menyediakan pertolongan dan menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terus sebab itu di pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini ya Bapa memberikan kesegaran dan keteguhan iman bagi setiap kami untuk menjalani dan menghadapi hari-hari kami di depan. Ya, ini situasi yang tidak mudah di hari-hari ini, tapi kami percaya jika Tuhan yang menopang, jika Tuhan yang menolong, jika Tuhan yang campur tangan, kami percaya kemenangan pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, dan itulah sebabnya ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap kami yang ada dalam gedung pelangi ini, dan juga setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus, lawatan-Mu terjadi atas kehidupan kami, jamahan-Mu terjadi dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Jamah, pulihkan dan kuatkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati setiap kami dan berikan kami hati yang konsentrasi penuh mendengarkan suara Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan, kami serahkan ibadah kami, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu senantiasa di dalam sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Dan yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan, yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan, karena saya percaya Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi umatnya. Amin. Dia senantiasa mengasihi umatnya. Kasih-Nya tidak berkesudahan, kuasa-Nya tidak berkesudahan, kasih-Nya tidak terbatas, kuasa-Nya tidak terbatas, hikmat-Nya tidak berkesudahan, dan hikmat-Nya pun tidak terbatas. Amin. Itulah sebabnya melalui pujian yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama, bahwa di tengah badai kehidupan sesulit apapun, sengeri apapun keadaannya, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin menaruhkan ini dalam hati kita, Tuhan kita akan selalu menopang. Dan kemenangan, katakan sama-sama, kemenangan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita berjuang bukan seorang diri, kita berjuang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan yang kita bela ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkemenangan. Amin. Dia sudah menang. Manusia pada masa Yesus disalibkan berpikir bahwa Yesus telah berakhir kisahnya. Tapi saya beritahu Bapak Ibu Tuhan, kita sudah tahu bersama-sama, kisahnya tidak berakhir di atas kayu salib. Kisahnya tidak berakhir di kuburan, tapi akan terjadi. Dia bangkit dari kematian. Dia buka murid-muridnya, semua pengikutnya mengalami pemulihan di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, di tengah ketidakpastian. Ada Yesus yang senantiasa memulihkan dan membangkitkan umatnya. Dan pagi hari ini saya berdoa, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kembali lagi dikobarkan semangatnya, kembali lagi dibangkitkan imannya, karena kita tahu Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang peduli atas kehidupan kita. Katakan sama-sama, Yesus peduli atas hidupku. Yesus peduli atas hidup. Katakan sama-sama, Yesus peduli kepada keluargaku. Yesus peduli kepada keluargaku. Amin, saudara. Amin.
Saya sangat yakin mengatakan itu. Memang persoalan pergumulan semua kita orang mengalaminya. Tapi saya beritahu, Yesus selalu peduli atas umatnya. Di saat Yesus bangkit dari kematian, minggu yang lalu kita sudah mendengar bersama-sama, Yesus dengan sengaja mendatangi murid-muridnya yang berada dalam ketakutan, sehingga Tuhan Yesus memulihkan hidup mereka. Mereka tidak lagi menenggur ketakutan. Takut wajar, tapi ketakutan tidak wajar. Dan waktu mereka dipulihkan, disengaja dijumpai oleh Yesus, menjumpai mereka bertemu bersama-sama dengan murid-murid di dalam ruangan yang terkunci itu. Akhirnya mereka bisa memiliki semangat keluar dari ruangan yang tertutup itu. Mereka pergi ke danau Tiberias, mereka menangkap ikan, berani kembali menghadapi kehidupan, berani menghadapi realita kehidupan, tidak lagi ketakutan karena mereka tahu Tuhannya hidup dan Tuhan disembah adalah hidup. Dua harapan saya dalam Tuhan, kita semua juga dalam menghadapi keadaan-keadaan yang tidak pasti hari-hari ini. Tidak ada yang ketakutan lagi, tapi berani, percaya, dan yakin karena Tuhan kita adalah hidup, Tuhan yang sanggup untuk menolong dan sanggup memberkati kita. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya juga kembali mempelajari firman Tuhan terkait dengan Yesus menampakkan diri kepada para pengikut, yaitu dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang dalam kesedihan tersebut. Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, saat manusia sedih, saya mau katakan itu adalah manusiawi. Ada rasa sedih. Ya kan, kalau sebenarnya orang, aku nggak pernah sedih. Nah, juga sama seperti yang kemarin. Nggak pernah takut. Justru saya bertanya, jangan-jangan ini orang nggak punya perasaan apa-apa ya? Pasti ada rasa sedih. Melihat orang yang sedih, kita juga sedih. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, rasa sedih yang berkelanjutan, bahkan rasa sedih membelenggu kehidupan, itu namanya kesedihan. Kesedihan yang semakin mendalam, rasa sedih yang terus-menerus, akhirnya dia kehilangan potensi dirinya, dia kehilangan semangat hidupnya. Itu kesedihan harus diselesaikan. Itulah sebabnya waktu Maria dalam keadaan kesedihan, Yesus sengaja datang untuk memulihkan kehidupannya. Untuk lebih detail Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 18. Dan saya ingin Bapak Ibu menyimaknya dengan perlahan-lahan, dan saya mengajak kita memperhatikannya dengan seksama. Dikatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat ke-18, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Perhatikan dengan baik. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Artinya kuburan itu sudah kosong, tapi tadinya ada di situ mayat Yesus, dilihat ada malaikat dua di sana. Ayat yang selanjutnya, ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ini kira-kira menangis karena sedih atau karena gembira? Saya profesi karena sedih atau karena gembira? Kata menangis ada juga, tapi ini jelas menangis karena sedih. Berarti kesimpulannya adalah Maria sedang berada dalam keadaan sedih. Tetapi sedihnya itu bukan hanya sesaat. Sampai malaikat bicara pun dia masih dalam keadaan menangis. Jawab Maria kepadanya, kepada malaikat itu, kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat siapa? Yesus. Melihat siapa? Yesus. Wow, malaikat sudah bicara, belum puas hati Maria, dan dia lihat ke belakang, dia melihat siapa? Yesus. Menurut Bapak Ibu, Yesus datang dan menemui Maria sengaja atau kebetulan? Kira-kira Yesus datang ke situ sengaja atau kebetulan? Sengaja. Kalau kebetulan begini, misalnya tiba-tiba, kemarin saya pergi ke pasar Jumat loh. Kebetulan saya bertemu dengan Pak Panggabean. Nah, itu kebetulan karena nggak ada rencana apa-apa. Tapi kalau misalkan saya katakan ini, Pak Panggabean, nanti sore jam 8 malam kita ketemu ya di, contoh Pak Gawe ya, di kafe di pasar Jumat misalnya, jam 6 sore. Kami ketemu di situ. Itu kebetulan atau sengaja? Sengaja. Itu bedanya di sini. Nah, Yesus datang sengaja. Nggak ada Yesus iseng, nggak pernah itu. Sengaja menemui Maria. Nah, perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-13 tadi ya.
Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dikatakan apa? Ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini memang masalah, saudara. Kenapa? Karena ketakutan begitu mencengkeram dirinya atau kesedihan yang menguasai kehidupannya, lupa segala-galanya. Makanya saya beritahu kesedihan itu harus diselesaikan. Kalau dia hanya sekedar sedih, dia masih bisa. Ini kesedihan yang sangat serius. Sampai nggak tahu lagi, hati-hati loh. Kalau ada orang yang kesedihannya udah semakin lupa istri, kamu siapa? Nah, udah di alam hayal, saudara. Ini sama seperti Maria ini. Ya, saya berani mengatakan itu, Bapak Ibu jangan merasa ragu penafsiran saya. Dikatakan ayat 15 bahwa ayat 14 bahwa itu adalah Yesus. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata ayat 15 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Malaikat bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Yesus bertanya kepada dia, "Apa? Mengapa engkau menangis?" Udah bicara dengan malaikat. Yesus tidak ada di kuburan itu. Dia bicara dengan malaikat. Dia juga menangis. Sudah bicara dengan Yesus pun, dia masih menangis. Padahal saya mau tanya nih Bapak Ibu, kira-kira ini harusnya masih menangis enggak kalau udah bertemu langsung dengan Yesus? Harusnya enggak. Tapi dia enggak kenal soalnya. Dia enggak tahu ini Yesus. Makanya dia masih sedih, masih menangis. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maria menyangka, siapakah engkau cari? Kata Yesus kan. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada, coba bayangin, udah dikira tukang taman, iya, kumaha, iya teh, kumaha, bagaimana nih kalau Maria nggak tahu nih Yesus? Tapi itu sekali lagi, kesedihan yang dalam, membuat orang bisa lupa segala-galanya. Bisa nggak sadar apa yang terjadi lingkungannya. Dikatakan begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, maksudnya mengambil jenazah Yesus, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil. Jadi dia kira Yesus ini tukang kebun, tukang taman, mengambil jenazah Yesus dari kubur itu dipindahkan ke tempat yang lain, kira-kira begitu. Belum nyadar juga, belum istilah orang Indonesia apa? Belum ngeh gitu, tahu nggak? Nggak tahu juga ngeh itu bahasa apa sih? Belum ngeh gitu. Itu bahasa Jawa bukan bahasa Batak. Kamu nggak ngeh ya? Saya juga kadang cari bahasa Indonesia itu kamus nggak ada tuh kamus bahasa ngeh gitu. Tapi ini nggak ngeh, ngerti nggak? Ngerti nggak? Kamu ngerti nggak? Nggak ngeh dia ini kepadanya. Ayat 16. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapa dan Bapamu, Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Dikatakan apa? Aku telah melihat Tuhan. Nah, saya tanya Bapak Ibu Saudara, kira-kira Maria sudah tahu belum bakal itu Yesus? Sudah tahu? Sudah tahu dia itu Yesus? Sudah tahu? Yakin ya? Kenapa kok bisa yakin itu tahu itu Tuhan Yesus? Kok yakin Maria sudah tahu? Karena dikatakan aku telah melihat Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita. Inilah pemulihan yang dibawa oleh Tuhan kepada Maria yang sedang berada dalam kesedihan. Saya menyimpulkan Maria pulih dari kesedihannya. Kenapa saya katakan demikian? Dia sudah menyadari, dia berjumpa dengan Yesus, dan dia memberitakan tentang keberadaan Yesus. Dia pergi, kalau seandainya nggak pulih, dia akan berkata begini. Tadi saya ketemu dengan siapa ya? Siapa tadi yang ngomong itu ya? Pasti dia bingung. Tapi dia pergi kepada murid-muridnya, memberitahukannya, aku telah bertemu dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan kisahnya tadi secara kronologis saya mau sampaikan. Maria datang ke kubur Yesus itu, apa yang terjadi? Kuburan itu kosong. Karena dia lihat kosong, nggak ada lagi mayat Yesus di situ. Dikatakan dia menangis, berada dekat kubur itu. Jadi beribarat kata saya gambarkan kalau ini kubur Yesus, maka dia mungkin dalam keadaan bingung di situ, bengong. Oh, kalau bengong bahasa Indonesia ya. Hah? Bengong. Gitu. Ya. Hah? Padahal dia rencana datang ke mereka membawa rempah-rempah, mau berempah-rempahin mayat Yesus.
Apa yang terjadi? Maria tidak menemukannya dan berada dalam kondisi teruk dan dia menangis karena sedih. Sekali-sekala dia menangis karena sedih, karena dia berharap dia bisa melakukan sesuatu kepada Tuhannya, kepada Yesus yang dalam kubur itu. Dia mau memberikan rempah-rempah, tapi yang terjadi dia tidak di sana dan dia sangat sedih. Tapi kesedihannya bukan hanya sampai sana, karena dia tidak bisa melihat jenazah Yesus. Tidak ada, dianggap hilang. Dan dia merasa kehilangan mayat Yesus. Dan dia merasa kehilangan mayat aja dia udah sedih. Apalagi kehilangan Yesus kan? Dan dia merasa guru dan pribadi yang mereka hormati tidak ada di situ. Apa terjadi? Maria sangat sedih. Tetapi kita bersyukur melihat kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, ayat ke-18 dijelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Maria menyadari, sekali lagi, dia menyadari itu Yesus yang sudah berjumpa dengan dia. Maka yang terjadi, kesedihannya berubah sedemikian rupa, dan akhirnya yang terjadi, dia dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebangkitan Tuhan. Dan dia dengan semangat, dengan antusias bergerak bersama-sama dengan para murid-murid untuk memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan telah menampakkan diri kepadanya. Dan dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Memang saudara, kalau orang dikuasai kesedihan sulit melihat Tuhan. Tapi waktu Tuhan Yesus mendatangi dia akan berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Maria. Itulah sebab Bapak-Ibu saya beritahu, kami sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, memang dalam kehidupan ini terkadang kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang membuat kita bisa sedih. Tapi saya beritahu, buka hatimu kepada Tuhan. Berikan kesempatan kepada Yesus supaya dia bisa memulihkan kehidupan kita. Maria yang sedih tersebut, Maria yang bersedih tersebut, saya katakan sekali lagi, Yesus dengan sengaja datang, di mana Maria sedang dalam keadaan sedih, dalam kesedihan dan keadaan berduka, Yesus sengaja datang. Sengaja menjumpai Maria, dan akhirnya Maria menjadi pribadi yang antusias serta penuh dengan pengharapan. Katakan sama-sama, antusias penuh pengharapan. Antusias penuh pengharapan. Maria tadinya tidak ada pengharapan. Bertemu dengan malaikat, dia menangis. Bertemu dengan Yesus juga dia masih menangis. Kenapa? Karena dikuasai oleh kesedihan. Saya sudah katakan sedih itu wajar manusiawi. Tapi kalau orang sudah dikuasai oleh kesedihan yang mendalam dan berlarut-larut, maka itu menjadi tidak wajar. Semuanya jadi lupa, semuanya jadi terabaikan, semuanya menjadi tidak nyata, semua menjadi hampa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang menemui Maria karena Yesus tahu kalau orang dikuasai oleh kesedihan, orang itu bisa dalam keadaan kebingungan, bisa stres, bisa putus asa. Kenapa? Sedihnya berlarut-larut. Dan hal ini juga menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus tidak ingin pengikutnya dikuasai oleh kesedihan. Saya ulang lagi sekali lagi. Yesus tidak ingin pengikutnya dikuasai oleh apa? Kesedihan. Oke, saya akan mengajak kita mengucapkan sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus tidak menginginkan pengikutnya dikuasai oleh apa? Kesedihan. Hati-hati, saudara. Iblis memang membuat orang itu semua dalam keadaan tertekan, di dalam keadaan meratap, di dalam keadaan yang sedih terus, bersedih berkelanjutan. Tapi Yesus tidak menginginkan pengikutnya dikuasai oleh kesedihan. Tapi bukan berarti nggak boleh sedih. Yesus pun pernah sedih kok. Pernah menangis nggak Yesus? Pernah menangis. Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang lain. Tapi Bapak Ibu saya tidak menangis terus. Saya pernah buat begini ya contohnya. Yesus pernah marah nggak? Pernah. Tapi Yesus pernah marah-marah nggak? Enggak. Jadi artinya marah itu boleh, tapi jangan marah-marah terus. Pagi-pagi marah, siang marah, malam marah, baru bangun tidur marah. Itu namanya marah-marah. Hobi marah itu nggak boleh. Tapi kalau ada orang nggak pernah marah, itu juga persoalan, saudara. Ini kalau dicubit pipinya, silakan cubit pipi kiri, saya kasih pipi kanan lagi. Wah ya kan, itu nama Alkitab bilang. Ya dipukul ya pukul lagi. Kalau udah dipukul pipi kiri, pipi kanan, mau pukul mana lagi? Pukul kepala lagi, saudara. Silakan lagi kok. Nggak marah. Itu agak berbeda, saudara, agak berbeda. Tetapi saudara, sama dengan sedih. Ibu-ibu misalnya sedih,
antri minyak goreng nggak dapat, sedih pulang. Aduh, nggak dapat deh minyak goreng, sedih. Iya, tapi jangan sampai besok pun sedih, nangis lagi. Kenapa nangis? Minyak goreng kemarin nggak dapat. Ya kan, suami kalau gara-gara minyak goreng, ya kayak video singkat itu ya, gara-gara minyak goreng katanya ribut saudara ya kan? Atau misalkan istri nangis terus gara-gara minyak goreng, ya kemarin antri udah hampir 3 jam nggak dapat juga, nangis pulang, baru antri lagi nangis sampai pulang ke rumah. Kenapa kamu nangis? Kata suaminya, minyak goreng, gara-gara minyak goreng, ya kan? Itu kan kebangatan saudara, gara-gara minyak goreng harus nangis terus, sedih lagi kan? Hal yang sangat-sangat sederhana, tapi juga hal yang lain. Karena saudara saya beritahu, Yesus tidak ingin pengikutnya dikuasai oleh kesedihan. Tapi yang kedua, yang perlu kita ketahui juga, bahwa kesedihan harus ditangani, harus diatasi. Maka harus diatasi, kesedihan harus diatasi, harus ditangani. Maka Yesus sengaja datang sekali lagi menemui Maria untuk mengatasi kesedihannya, karena Yesus peduli, Yesus memulihkan pengikutnya yang sedang berada dalam kesedihan. Dan saya bertanya kepada Tuhan, apapun yang sedang atau yang akan menerpa kehidupanmu, yang membuat engkau mengalami kesedihan, saya beritahu, Yesus mau memulihkan engkau. Dan kalau hari ini kau merasa aku sedih, mengalami kesedihan berlarut-larut bukan tertentu yang membuat engkau selalu sedih, dikuasai oleh kesedihan gara-gara kejadian tersebut, saya beritahu Tuhan tidak ingin engkau sedih terus-menerus, tapi Tuhan ingin supaya kita dipulihkan dan dibangkitkan, dan kita menjadi orang yang antusias dan penuh pengharapan. Itu keinginan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau juga menyampaikan kepada kita supaya berhati-hati. Berhati-hati kenapa? Sedih itu manusiawi. Tapi sedih yang berlarut-larut, berhati-hati. Jangan sampai setan, iblis, merekayasa itu membuat engkau terpuruk. Jangan sampai membuat hidup kita terpuruk karena kegagalan-kegagalan tertentu, karena masalah-masalah tertentu, sehingga sedih terus-menerus, akhirnya menyiksa diri karena kesedihan itu. Sedih itu boleh saja. Misalnya contoh ya, ada orang misalnya, kenapa sih beberapa faktor penyebab kesedihan saya tuliskan begini. Karena berduka kehilangan orang yang kita sayangi misalnya. Kalau ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi katakanlah meninggal. Sedih nggak? Sedih nggak? Kalau yang dicintai pasti sedih. Kalau nggak dicintai, mungkin bilang puji Tuhan. Itu lain lagi. Ya benar loh, ada orang berkata, ih dia ya panjang banget umurnya ya. Kenapa emang? Ini jahatnya luar biasa, tapi panjang umur. Sementara yang baik cepat-cepat mati. Ada juga yang berkata begitu kan? Ini masih hidup dia ternyata, katanya gitu kan? Ya kan? Tapi ada orang bilang, oh dia sudah meninggal. Oh udah meninggal ya? Waduh orangnya baik banget loh itu. Dan sampai sana dia menangis juga, ada juga. Tapi bisa juga kehilangan karena apa? Karena kehilangan, sama seperti Maria ini, dia menangis, dia sedih karena kehilangan orang yang dicintai, betul ya? Misalnya apa lagi? Oh, bisa juga karena apa? Perceraian bisa juga membuat sedih juga. Atau orang yang apa? Pacaran, putus, sedih nggak? Kalau bicara orang yang dinikah, sedih nggak? Ya ada bilang enggak Pak, saya nggak sedih, berarti nggak cinta. Yakin saya. Kalau cinta pasti sedih, ya kan? Tetapi pertanyaannya, apakah sedih itu berkelanjutan? Sampai bilang begini, kamu kok nggak punya pacar sekarang? Aku belum move on. Kenapa? Saya diputus pacar saya. Kapan? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, sampai sekarang nggak mau pacaran. Kenapa? Karena nggak move on. Saya khawatir ada ketakutan atau ada kesedihan yang mendalam hatinya. Dia nggak mau move on. Anak-anak muda ada yang punya perasaan seperti itu? Ya aku kalau ingat dia Pak, aduh Pak, saya kira udah jadi nikah Pak, aduh. Pas ngomong begitu aja, langsung menangis saudara. Meleleh saudara, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Ya kan maksudnya meleleh dari mata kanan, mata kiri, dan juga hidung depan, aduh, meleleh saudara. Aduh nangis saudara. Gara-gara putus pacar, ini namanya kesedihan, bukan lagi sedih. Atau misalkan begini, gimana kabar? Ya aku nggak semangat hidupnya. Kenapa? Kalau ingat itu loh, orang yang aku sukai atau sayang itu meninggal, masih muda loh. Kapan? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu meninggalnya, sampai sekarang masih sedih. Ini kesedihan. Dan saya beritahu Tuhan tidak ingin seperti itu. Atau pernah gagal dalam pekerjaan.
Waduh, kalau saya ingat pekerjaan saya itu Pak, waduh kalau saya kerja dulu, sekarang, wah saya mungkin nggak seperti sekarang saya Pak. Kenapa? Dulu gaji saya itu tahun 2021, kemarin berarti ya, tahun 2000 gaji saya itu sudah 20 juta Pak. Tapi gara-gara sesuatu saya dipecat Pak, sekarang gaji saya baru 20 juta Pak, 30 hari 1 bulan. Pengangguran maksudnya, pengangguran. Sedih gitu. Ya jangan terlalu, ya nggak ada solusi. Emangnya kesedihan itu akan memperbaiki kehidupan? Enggak. Justru Yesus datang karena dia mau memperbaharui kehidupan kita. Tapi ada juga fakta yang lain. Kenapa lagi? Penyebab kesedihan itu apa? Ternyata ada seorang orang tua berkata begini, bahwa dia sedih. Kenapa? Karena anak-anaknya semuanya sudah punya pekerjaan, sudah punya aktivitas. Oke. Mohon maaf ada gangguan sedikit di sini. Dan bisa juga ternyata kesedihan itu karena kesendirian, sepi. Jadi orang tua yang biasanya sudah usia lanjut, usia mungkin 80 tahun, anak-anak semua sibuk dengan aktivitasnya, dia sedih. Ya, dulu rame. Anak-anak, wah kalau saya ingat anak-anak saya dulu itu ya, makan disuapin, 5 orang semua disuapin, karena memang anaknya lahir tahun pertama, tahun kedua, jadi do re mi fa sol gitu ya, 5 ya. Jadi masih disuapin semua. Wah, tapi sekarang semua sudah, satu di Amerika, satu di Singapura, satu di Australia, satu lagi di Jepang, satu lagi di mana kita buat? Di Jordania, terserah kita gitu ya. Kita yang buat. Tapi orang tua itu aduh sepi gitu. Dan dia merasa sedih bisa juga loh. Makanya ada orang sedih dalam kesepian. Dan itu bisa terjadi. Tapi saya mau beritahu, wajar nggak kalau sedih? Bisa. Tapi kalau terus kesini jadi sedih, aduh nasib. Kenapa anak-anak saya semua berhasil ya? Saya jadi sendirian di rumah. Salah. Justru harusnya kalau anak-anaknya ada di Australia, ya jalan-jalan lah tiap bulan kan gitu saudara ya. Ya biar jangan merata terus ya sedih sendiri. Jalan-jalan. Loh, kan nggak ada tiketnya Pak. Ya minta anaknya di Amerika kok. Anaknya di Singapura minta tiketnya. Kalau kirim transfer uang ya, bulan depan saya mau ke Amerika. Dari Amerika, kau ke Australia. Ya kan enak kan? Jangan diterang, waduh sedih, aku udah tua, akhirnya meratapi terus. Apalagi begini. Ada juga orang tua begini. Dia dalam kesendirian, tapi tidak mau bersama. Kalimat berkata begini. Bebek kata 1 ekor bisa menjaga anaknya 20 ekor. Kata. Oke, terus bagaimana? Dia bilang, seorang ibu bisa merawat anaknya 5 orang, tapi 5 orang anak belum tentu bisa merawat anaknya ibunya 2 orang. Oh, itu maksudnya. Saya bantah, saya bilang begini, tunggu dulu. Belum tentu karena anaknya nggak bisa merawat ibunya 1 orang. Jadi katanya kalau seorang ibu bisa merawat anaknya 5 orang sampai dewasa dan sampai jadi. Saya tanya lagi, jadi apa? Jadi orang. Emangnya dulu nggak orang? Maksudnya jadi berhasil lah hidupnya gitu ya. Kan ada juga begitu, udah jadi orang tuh sekarang. Kapan nanti dulu apa? Bukan orang ya. Teori Darwin kali ya. Dan saya bilang, oh, tapi persoalannya adalah belum tentu orang tua juga mau diajak kan. Dia merasa at home, tenang di rumah. Bahkan kalau mau pergi ke rumah anak, malas. Baru sampai 1 hari, minta pulang. Ada juga begitu, saudara ya. Nah, tapi saudara, sebenarnya kesedihan bisa diakibatkan karena kesendirian dan kesepian. Tapi juga karena kehilangan pengharapan. Seperti Maria ini. Hilang pengharapan. Gak ada lagi harapannya, dia akhirnya sedih. Dan karena dia kehilangan pengharapan, dan dia akhirnya merasa gak ada lagi yang harapan. Maria mengalami seperti itu. Tapi saya berdoa guys Tuhan, bisa juga karena harapan yang tertunda, artinya belum dapat harapannya, sedih juga. Ada juga. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, apapun penyebab kesedihan, saya berdoa, Yesus mau kita selesaikan itu. Yesus mau kita tuntaskan itu. Yesus mau semua kita harus selesaikan, makanya Yesus datang menjumpai Maria yang sedang dalam kesedihan, supaya semua kesedihannya diselesaikan, dan Maria akhirnya dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Dan saya berdoa kepada Tuhan, rencana yang Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita bebas dari kesedihan, dan kita semuanya jemaat oleh sesuatu pengharapan dengar pesan
Tuhan. Kita semua tangan Tuhan menjadi orang-orang bawa berita kepada orang, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, dan Dia adalah sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Siapapun saudara, dimanapun kita berada, apapun status sosial kita, Tuhan mau memakai saudara. Maria ini, kenapa saya katakan siapapun saudara, apapun status sosial saudara? Maria ini bukan figur yang menonjol, orang yang sederhana, wanita yang biasa, tapi sengaja dijumpai oleh Yesus. Saudara kalau baca Alkitab, siapa yang pertama kali ditemui oleh Yesus waktu dia bangkit? Maria, saudara. Sebelum para murid, Maria dulu. Apakah itu kebetulan? Sekali lagi, saya tidak yakin kalau Yesus melakukan sesuatu dengan kebetulan. Tidak pernah kebetulan. Tapi apa yang terjadi? Wanita yang sederhana ini, dan bukan orang yang populer dan bukan orang yang top ini, dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk memberitakan kebangkitannya. Bagaimana caranya? Dipulihkan dulu dia dari kesedihannya. Setelah dia bersukacita, dia melihat Tuhan, dan dia bangga dan dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Saudara, jangan berpikir dia bilang gini, pergi ke murid-muridnya, dengar, aku tidak melihat Tuhan. Saya yakin nggak begitu. Tapi dia berkata, dengar, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Aku sudah melihat Tuhan. Dia dengan semangat, dia antusias. Kenapa? Karena dia bukan lagi orang yang sedih. Bukan lagi orang yang dalam kesedihan. Berbeda kan kalau orang dalam kesedihan. Bapak-bapak, selamat pagi. Kasihan dong orang saya. Ya kan orang yang itu memang orang yang nggak ada harapan itu. Tapi kalau orang punya pengharapan, bagaimana kabar saudara-saudara? Jawabannya apa? Luar biasa. Luar biasa, saudara. Jangan. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Biasa-biasa aja. Itu udah jelas ini. Ini namanya madesu, masa depan suram ini. Iya kan? Tapi kalau orang yang punya pengharapan, ditanya bagaimana keadaan? Luar biasa. Ada pergumulan? Ada. Lalu bagaimana? Tuhan pasti tolong. Kan gitu saudara ya. Ada masalah? Ada. Ada kesulitan? Ada. Lalu bagaimana sekarang? Saya percaya mujizat pasti terjadi. Mana persoalannya? Ya beginilah. Makanya katanya begini. Ada satu survei katanya begini. Kalau kita mau tahu pribadi seseorang, tanyalah kondisi kotanya. Dia tanya, bagaimana kotamu? Dengarkanlah jawabannya. Apa katanya? Kalau bilang, kota saya, parah. Nah udah, orang ini orang parah ini. Orang parah ini orang ini. Ya kan? Karena dia menjawab melihat semua dari sisi parah. Kenapa saya katakan begini? Logikanya sederhana. Seperti orang dikatakan menunjukkan air dalam gelas yang setengah penuh dan setengah kosong. Saudara pernah tahu itu hal itu? Dikatakan waktu kita menanyakan seorang, ditanya, ini air atau air dalam gelas, apa yang saudara lihat? Tunjukkan misalnya airnya itu setengah kosong dan setengah penuh. Apa jawabannya? Ada orang berkata begini, setengah kosong. Tapi ada yang berkata setengah penuh. Nah, jawaban itu menentukan cara pikir orang itu dan kondisi hati orang itu. Dan Maria, ya nggak usah saya berikan gelasnya ya. Kalau saudara mau kasih saya gelas minum boleh juga, tapi nanti aja nanti. Dan apa yang terjadi? Maria waktu bertemu dengan Yesus, bertemu dengan malaikat, yang ada dalam pikirannya apa? Apa yang menguasai hatinya? Kesedihan. Kesedihan, nggak ada antusiasme, nggak ada pengharapan, dan sampai ngomong, kalau engkau memindahkan mayat Tuhanku, tolonglah beritahu. Padahal dia ngomong kepada Yesus loh ini. Tolong beritahu supaya aku bisa, maksudnya ya supaya dia bisa melakukan sesuatu gitu. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia berbicara, Yesus berbicara kepada dia, dan dia katakan, Rabi, guru, dan dia baru sadar bahwa yang bicara kepada dia adalah Yesus. Muncul semangatnya, muncul gairahnya, dan apa yang terjadi? Dia punya pengharapan. Dan Bapak Ibu Tuhan, itulah yang selalu dikerjakan oleh Yesus atas kehidupan umat. Saudaraku, saya beritahu, Yesus bersedia menemui Anda. Yesus bersedia menjamah Anda. Yesus bersedia memulihkan kita. Tapi apa yang terjadi di dalam segala keadaan situasi yang kita alami? Apakah kita membuka diri? Apakah kita menyadari kehadiran Yesus atau tidak? Maria pada akhirnya tidak menyadarinya. Tapi waktu dia menyadari kehadiran Yesus, hidupnya berubah. Kesedihan berubah menjadi sukacita. Berubah menjadi pengharapan. Dan dia menjadi semangat untuk memberitahukan tentang Yesus Kristus. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu Tuhan. Itulah dia alami. Saya mau sampaikan beberapa contoh Yesus yang memulihkan para orang-orang yang dalam sini. Perhatikan yang baik. Yang pertama, kisah Maria ini, Yesus mendatangi dan menyatakan dirinya dan memberikan tugas baru bagi Maria. Saudara, waktu saya melihat
Maria diberikan tugas baru oleh Yesus untuk memberitahukan tentang bagaimana dia sudah bangkit. Pertama adalah karena dia sudah pulih. Tapi yang kedua, untuk kembali memberikan pemulihan yang lebih lanjut. Karena kalau dia berpikir terus dengan kesedihan, dia bisa berubah dan dia bisa mundur lagi. Tapi apa yang terjadi? Diberikan tugas baru. Akhirnya dia mengarahkan hatinya kepada pekerjaan yang baru itu. Saudaraku dikasih Tuhan, saya beritahu, jika engkau mengalami kesedihan, dikuasai oleh kesedihan, jangan fokus kepada apa yang membuat engkau sedih tersebut, tapi alihkan perhatianmu dengan mengerjakan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Alihkan perhatian, dan itulah yang dilakukan kepada Yesus kepada Maria ini, dan disuruh dia menyampaikan kepada para murid yang lain untuk mengalihkan fokus daripada Maria. Coba lihat. Maka kalau ada orang yang sedang mengalami kesedihan, bawa dia jalan-jalan, bawa dia beraktivitas, supaya apa? Supaya dia pulih. Atau berikan pekerjaan, tugas yang baru. Suatu ketika ada seorang mahasiswa datang ke Purwakarta, mahasiswi, ternyata dia, ya mahasiswa juga ada yang stres ternyata ya. Mudah-mudahan dia STT inti nggak ada yang stres ya. Ya, stres. Dan istri saya bilang begini, kami sepakat, bagaimana cara menangani orang ini ya. Akhirnya istri saya katakan, oke, sini, dipanggil orang itu dan dikatakan, kamu baca buku ini, kasih laporan ke saya setiap minggu, dibaca sampai nggak itu sudah disebutkan di mimbar, nggak mungkin kan, tapi karena akhirnya apa yang terjadi? Puji Tuhan, dia menyelesaikan pendidikannya, dia melayani dengan maksimal pada saat dia sudah lulus, dan dia juga memiliki kehidupan yang indah hari ini karena dia pernah mengalami situasi yang sulit dan dialihkan pikirannya, diarahkan kepada Tuhan, dan hidupnya berubah. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada Maria Magdalena. Tapi yang lain juga, Bapak Ibu, ada kisah tentang perempuan-perempuan Yerusalem. Bapak Ibu bisa baca nanti Lukas pasal 23 ayat 27 sampai 28. Apa yang terjadi? Di sana waktu Yesus mau pergi ke Golgota, para perempuan itu menangis. Tapi Yesus berkata, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu, tangisilah juga anak-anakmu. Artinya apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu Tuhan? Yesus mau memulihkan pemikiran daripada pengikutnya, pemikiran para perempuan-perempuan tersebut, supaya apa? Supaya mereka berpikir yang seharusnya. Kadang-kadang, kenapa orang berlarut-larut dalam kesedihan? Karena pikirannya tidak dalam pikiran yang seharusnya. Semakin sedih, semakin aneh-aneh pikiran. Saya beritahu, ini semakin dibiarkan kesedihan, semakin larut dalam kesedihan, semakin aneh. Makanya banyak orang misalkan ketakutan. Waktu dia dikuasai oleh ketakutan, dia semakin takut segala-galanya. Waktu orang dalam kesedihan, semuanya akan menyedihkan. Tapi waktu seseorang mengalami jatuh cinta, semuanya akan menyenangkan, ya kan? Pernah saudara tahu dengar cerita, kalau orang lagi jatuh cinta, dengar suara si dia dari seberang tembok, bersiul aja, dia merasa, ih si dia ya dari seberang gitu ya. Duduk aja saudara, duduk itu katanya bunyi jantungnya itu I love you, I love you. Duduk aja berdua satu sana, nggak ngomong tapi jantungnya itu kalau dibuat rekamannya I love you, I love you, I love you aja saudara. Tapi kalau hatinya dikuasai oleh cinta, tapi hati dikuasai oleh ketakutan, waduh saudara. Hati dikuasai oleh kesedihan, waduh saudara, semua akan menyedihkan. Lihat tiang listrik, terbayang saya bahwa dia di sini dulu pernah main-main di sini, saya lihat misalnya sama siapa? Ya kami berdua sama si dia makan bakso bersama waktu tiang listrik ini, tapi udah putus, sedih lagi saudara. Lihat jalan, sedih, kenapa? Dulu kami jalan sama-sama sini, dia gandeng tangan saya loh, tapi putus lagi, sedih lagi saudara. Ya kan? Kita lihat apa saja. Karena apa? Kesedihan menguasai. Tapi kalau kesedihan lepas, apa sih? Udahlah, itu udah masa lalu. Gimana masalah? Udah move on, saya udah move on. Kenapa? Karena saya percaya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, jadi nggak nangis lah. Tapi kalau saya nangis, ya kan? Ayat itu harus dipergunakan dalam kehidupan, dong. Ya kan? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya kan? Pacar lama memang lewat, tapi pacar baru akan Tuhan kirim yang terbaik, kan gitu. Ya kan? Di sini amin, luar biasa di sini. Artinya apa? Jangan sampai dibiarkan pikiran kita dikuasai, harus berubah pola pikirnya. Tapi Pak, belum dapat Pak. Iya, tapi percaya, berpikir positif. Maka Yesus berkata begini, jangan tangisi aku, tangisi anak-anakmu, tangisi dirimu. Pikiranmu harus logis. Kenapa? Karena memang Yesus nggak perlu ditangisi. Kenapa nggak perlu ditangisi? Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapa.
Nggak perlu ditangisi, tapi terkadang gitu. Kalau orang namanya sedih, menangisi yang nggak perlu ditangisi. Tapi kalau orang dalam iman, dia akan mensyukuri. Apa yang mungkin orang katakan nggak bisa disyukuri, tapi dia bersyukur. Kenapa? Karena percaya dengan iman. Amin. Saudara dipenuhi dengan iman, amin. Atau dipenuhi dengan ketakutan atau kesedihan, iman. Amin. Dan Yesus mau memulihkan, makanya perempuan-perempuan di Yerusalem waktu mereka menangis dikatakan jangan tangis ya. Contoh yang ketiga, ingat tentang kisah Lazarus dibangkitkan dari kematian. Waktu Yesus datang ke Betania, mereka nangis, menangis, dan tangisan mereka apa? Seandainya engkau datang cepat-cepat, dia tidak akan dikatakan bahwa saat mereka menangis, Yesus juga ikut menangis loh. Masyullah hatinya, sedihlah hatinya. Saudara, waktu saya melihat ini, jangan saudara berpikir, wah Yesus gampang sekali ya nangisnya ya. Cengeng ya, bukan cengeng. Tapi Yesus bisa menempatkan hatinya di hati para pengikutnya. Kalau saudara dalam keadaan sedih, saya beritahu, Yesus juga ikut merasakan kesedihan itu. Dan dia merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Maria dan Marta karena saudara mereka Lazarus mati. Dan apa yang terjadi? Dalam kondisi mereka dalam keadaan sedih, Yesus peduli kepada para muridnya, peduli kepada Maria dan Marta, dan itulah sebabnya dia juga mau menyatakan puasanya untuk membuktikan bahwa dia peduli kepada para pengikutnya supaya Maria dan Marta tidak dikuasai oleh kesedihan. Dan saya berdoa Bapak Ibu Tuhan, percaya dan taruhkan dalam hati kita. Apapun menjadi kesedihan yang menyebabkan engkau sedih, yang bertambah dan berlarut-larut dalam kesedihan, saya beritahu, datang kepada Tuhan, dengarkan suara Tuhan, mujizatnya akan terjadi dalam kehidupan. Karena dia akan memulihkan, dia akan menolong supaya kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik, dan yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Maria dan Marta akhirnya melihat Lazarus bangkit dari kematian. Kalau seandainya Maria Marta sudah melihat itu, wajar nggak kalau mereka masih menangis? Nggak perlu lagi. Dan memang Alkitab tidak mencatat mereka menangis. Kenapa? Karena melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Dan saya beritahu, percayalah, Tuhan pasti mau memulihkan kehidupan kita. Jangan izinkan kesedihan berlarut-larut. Dan kita harus perlu memahami bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang mau dan rindu memulihkan kehidupan kita dari segala apapun yang memberikan kita kesedihan. Jangan masalah pekerjaan, masalah kehilangan orang yang kita kasihi. Saudara, beberapa cerita menceritakan bahwa tidak sedikit orang yang dikuasai oleh kesedihan karena masa-masa corona yang kemarin terjadi, membuat banyak keluarga kehilangan keluarganya secara tiba-tiba. Saya mau ceritakan ada satu keluarga di Surabaya yang sering komunikasi juga dengan istri saya, menceritakan bahwa suaminya sakit dan itu tidak sampai ya paling kira-kira seminggu meninggal. Kaget, terkejut. Dari setiap bicara istri saya cerita ngomong dengan istrinya almarhum, dikatakan belum bisa terima loh, Bang. Aku sulit, masih sedih. Waktu ada dibuat acara ibadah bersama-sama dengan keluarga pada saat itu, bertepatan istri saya juga hadir di situ menyampaikan firman Tuhan. Ya, masih cerita dalam sedih. Dan banyak kesaksian-kesaksian menceritakan ini adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat peduli. Ya, semakin diceritakan itu semakin sedih semua. Ya, karena memang ya nggak mudah kehilangan itu. Tapi saya beritahu bahwa hari ini apapun yang sedang kita alami, di dalam hal kegagalan dalam pekerjaan, kita bisa juga sedih. Tapi saya beritahu, Tuhan tidak mau kita dalam kesedihan. Kita harus dipulihkan dan Tuhan mau memulihkan kita dari kesedihan kita. Amin. Semangat sekarang menghadapi segala realita kehidupan. Mungkin merasa, waduh, saya dulu ya bercita-cita tahun ini mau melakukan ini, melakukan itu. Tahun ini mau buat ini, buat itu, tapi nggak tercapai, sedih. Ya bisa saja gagal. Misalkan ada orang berkata, waduh, saya ya gara-gara corona tahun ini saya Natalan tidak pergi ke luar negeri. Oh, kaget juga. Emangnya sebelumnya bagaimana? Memang nggak pernah ke luar negeri sih. Berarti sama saja. Dia bilang karena corona tahun ini kami nggak ke luar negeri Natalannya. Tapi sebelumnya juga nggak pernah pergi sih. Ya itu beda. Tapi ada orang berkata, ya ini sudah rencana mau buat ini, buat itu, tapi gagal semuanya.
Sedih bisa juga rasa, tapi jangan dikuasai oleh kesedihan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita terus berjuang, kita terus berharap, kita terus yakin bahwa Tuhan. Saya beritahu begini, ada orang berkata begini, Pak, kalau masa-masa corona begini, jemaat itu bisa pindah loh ke gereja lain. Sedih nggak, Pak? Sedih juga sih. Tapi kalau mereka pindah bagaimana? Ya nggak mau saya dalam kesedihan. Aduh kasihan ya, pindah jemaat saya ya. Akhirnya meratap, aduh kenapa sih? Apa sih salah saya? Apakah dosaku? Apakah bunda salah mengandung? Ya semua diratapi. Capek deh, capek. Sedih kalau jemaat pergi misalnya meninggalkan, ya sedih juga. Tapi jangan sampai kita kesedihan, aduh, ya apalagi berdoa siapa? Tuhan kembalikan orang itu, kembalikan. Aku rebut jiwanya, balik lagi ke gereja saya. Lalu, nggak usah. Yang penting dia tidak tinggalkan Yesus lah. Ya kan? Kalau itu bisa kembali ke gereja kita, nggak usah. Kalau orang pergi, bisa keluar dan pergi, datang dan pergi. Tapi saya percaya, kita harus tetap menjaga hati kita, supaya sukacita, supaya pengharapan dalam Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Karena banyak hal yang bisa kami sedih. Banyak hal. Saudara pernah kehilangan dompet? Saya pernah kehilangan dompet, saudara. Udah lama. Tapi saya cerita ini bukan karena saya masih sedih, bukan. Hilang, saudara. Waduh, saya bingung. Uang saya di situ ya nggak terlalu banyak amat. Paling sekitar 150.000 lah saya kira. Tapi itu pun kan saya sedih juga, hilang uang 150.000, saudara. Dompet hilang. Kartu kredit nggak ada situ, ya kan? Nggak, karena saya nggak punya kartu kredit, nggak usah menunggu beritanya, ya kan? Jadi saya nggak sedih itu, saudara, karena saya punya kartu kredit, saudara. Tapi sedih, saudara, 150.000 uangnya hilang. Tapi saya pikir, masa gara-gara hanya saya harus. Sempat waktu itu, saudara, saya panik. Saya kelilingi, saya cerita aja kejadiannya ya. Udah lama ini, tapi udah berapa belas tahun yang lalu. Di Pasar Rebo, saudara. Saya tanyain tukang jam, saya tanyain tukang parkir. Saya keliling 1 hari di situ. Saya mikir, habis waktu saya di sini gara-gara 150.000, saudara. Katanya bisa diminta kan kita penduduk. Udah saya pulang, saudara. Saya aja ke tempat pembuangan sampah, siapa tahu di situ. Saya hampir pergi ke sana, saudara. Saya pikir, kok saya jadi buntu gitu pikiran saya ya. Tapi saya beritahu, memang begitu. Kalau kita dipenuhi kepanikan, kesedihan, buntu otaknya seperti yang dialami oleh Maria ini. Tapi saya beritahu, Tuhan mau memulihkan kita. Itu sebabnya saya membacakan kepada kita agar kita dipulihkan dari kesedihan. Saya bacakan dulu satu persatu ya. Pertama, pahami bahwa Yesus tidak ingin umatnya dikuasai kesedihan. Pahami bahwa Yesus tidak mau umatnya dikuasai oleh kesedihan. Baca dalam 1 Tesalonika juga, kalau kamu sedih, jangan seperti orang tidak punya pengharapan. Kalau ada misalkan keluarga yang meninggal, jangan, ya 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17-18. Yang kedua adalah, pahami dan yakini bahwa Yesus peduli dan bersedia memulihkan. Amin, saudara. Jadi, kita akan mengalami pemulihan kalau kita memiliki pemikiran dalam hidup kita. Yang ketiga adalah, sadari dan percayai bahwa Yesus selalu ada bagi kita. Katakan sama-sama, Yesus selalu ada bagi saya. Yesus selalu ada bagi saya. Kalau dia selalu ada bagi kita, tidak seharusnya kita mengizinkan diri kita dikuasai oleh kesedihan. Dia selalu ada bagi kita. Dan dikatakan bahwa dia memberikan namanya Roh Kudus sebagai roh apa? Penghibur. Memberikan kedamaian. Memberikan sukacita. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Makanya dia katakan, aku meminta kepada apa? Roh Kudus, roh penghibur bagi kita. Nah, yang ketiga lagi adalah menyadari bahwa seluruh kehidupan ini ada batas dan akhir. Kenapa sih kita larut dalam kesedihan yang berkepanjangan? Karena kita berpikir hidup ini bisa kita kendalikan. Saya beritahu, tidak bisa kita kendalikan. Hidup ini ada batasnya dan ada akhirnya. Mau apapun dilakukan oleh manusia, khususnya masalah umur nih, saya beritahu. Mau apapun dilakukan oleh manusia, pada akhirnya mati juga. Pada akhirnya pasti mati juga. Jadi nggak bisa kita, waduh kenapa ya? Kenapa ya harus terjadi? Karena menerima bahwa Tuhan adalah pemegang kendali kehidupan. Kita harus menerima itu. Kalau kita menerima itu, maka kita akan tidak dikuasai oleh kesedihan. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu, Tuhan memegang kehidupan. Misalkan kehilangan. Ya sudahlah, kehilangan. Ya Tuhan pasti pegang kendali. Ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Apa yang maksud Tuhan? Kalau misalkan kita belajar supaya kita lebih berhati-hati misalnya, supaya kita bisa lebih bersyukur kepada Tuhan, banyak hal. Itulah sebabnya saya beritahukan kepada kita pagi hari ini, mari kita menjaga
kehidupan kita jangan dikuasai oleh kesedihan, karena Tuhan mau memulihkan kita. Kalau Dia mau memulihkan, maka kita sambut pemulihan dari Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi. Katakan sama-sama, Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi. Katakan sama-sama, Yesus peduli kepada keluarga saya. Yesus peduli pada keluarga saya. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, sekali lagi, biarlah setiap kita bisa menyambut Tuhan, menerima kedatangannya, menjamah kita di tempat kita masing-masing, dan memberikan kita kesegaran, pengharapan, dan keyakinan, serta kekokohan iman, menjalani kehidupan di dalam kemenangan. Karena banyak perkara yang tidak bisa kita pahami, banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, tapi harus kita pahami bersama-sama, Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan pujian ini sebelum kita masuk ke dalam doa-doa berkat pada pagi hari. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sedih, sebab Allah mengerti. Bapak, Ibu, sudah kasih hati dengan pengertian yang benar bahwa Allah peduli kepada kita. Maka jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kesedihan, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh ketakutan, karena Allah peduli, Allah mengerti, dan banyak perkara yang kita tidak pahami, tapi Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita bersama-sama, banyak perkara yang tak dapat kita mengerti. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi? Mengapakah harus terjadi? Amin. Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hatimu, tiada sesuatu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Tiada sesuatu pun yang terjadi, yes, tanpa Allah peduli. Katakan dengan iman kepada Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan. Dengar, ku bergumul sedih, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Amin, amin. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sedih. Katakan dengan iman, sebab Allah mengerti. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, pujian ini memberitahukan kepada kita banyak perkara yang memang kita tidak dapat mengerti dan tidak bisa kita pahami, tapi jelaskan juga kepada kita bahwa Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli atas kehidupan setiap umatnya. Terus sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, di saat saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada orang di antara kita yang sedang mengalami kesedihan karena berbagai hal yang terjadi di hari-hari yang lampau. Tapi saya beritahu pada pagi hari ini, dengar baik, Yesus mau memulihkan engkau dari kesedihanmu. Pandang Tuhan, dengarkan Tuhan, sambut kedatangannya, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan antusias, penuh dengan pengharapan. Karena Yesus adalah pribadi yang mengasihi kita. Dia bangkit dari kematian, hidup sampai selama-lamanya, memberikan engkau kemenangan dan memberikan engkau penyertaan, memberikan saudara pertolongan. Karena Yesus adalah pribadi yang mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, pada pagi hari ini
Kalau ada antara kita yang sedang mengalami kesedihan, kalau mengingat kejadian-kejadian yang telah berlalu, membuat engkau kehilangan semangat, kehilangan antusias kehidupan karena kesedihan yang menguasai. Maria Magdalena yang sampai dia tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarnya karena kesedihan yang menguasai hidupnya. Saya beritahu, hari ini sambut Tuhan dalam kehidupan. Hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku, karena Dia mau memulihkan kehidupan kita. Mungkin kau merasa menyesal dan merasa sedih karena ada kejadian-kejadian yang tidak kau harapkan. Hari ini semua serahkan kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama supaya kembali berkobar dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyadari banyak perkara yang tak dapat kami mengerti dalam kehidupan ini. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang tidak bisa kami pahami. Dan kami juga menyadari mengakui di hadapan-Mu. Terkadang membuat kehidupan kami bukan hanya sedih, tapi dalam kesedihan yang berlarut-larut. Dan kami tahu ya Tuhan, itu tidak Kau kehendaki. Tuhan yang Kau datang untuk menjauh, memulihkan kehidupan pribadi-pribadi dalam kesedihan. Dan kami tahu, Engkau mengerti, Engkau peduli atas kehidupan kami. Oleh sebabnya pada pagi hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan menjaga mereka, Tuhan menolong mereka. Jika ada hal yang membuat mereka mengalami kesedihan dalam hidupnya, membuat mereka kehilangan antusias, membuat mereka kehilangan semangat, kami berdoa dalam nama Yesus, pagi hari ini pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus, supaya hidup mereka kembali antusias, bersemangat, di dalam pengharapan, karena Yesus hidup, Yesus peduli, Yesus mengasihi setiap umatnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, pergumulan dalam masalah kesehatan, kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan kekuatan dan keteguhan iman untuk terus percaya kemenangan, pemulihan dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, menjamah setiap kami, menjaga setiap jemaat-Mu, menjaga setiap saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah pemulihan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan permohonan kami kepadamu. Bapa dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara online, dan kita yang ada di gedung Pelangi, mari mengangkat tangan kepada Tuhan, dan terimalah berkat Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku dalam Kristus, percayalah kepada Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Hiduplah dalam kasih Kristus, syukuri dan senantiasa memohon kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkatnya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, mengasihi saudara hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin.